Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2477 sampai bab 2480. Penampilan arogan Ye Junlin pasti akan membuat Li Ziran dan yang lainnya marah setengah mati. Saya pikir itu adalah gonggongan orang lemah yang tidak kompeten. Tapi sekarang dia begitu sombong sehingga dia terlihat mendominasi dan perkasa di mata semua orang. Itu adalah ekspresi tidak menyerah. Melihat Ye Junlin, Ye Wudao, Ye Lingtian dan lainnya sangat marah. Semua orang di klan Ye tanpa sadar mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat wajah yang familiar ini. Itu adalah wajah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ye Longtian dan yang lainnya saling memandang, bahkan Ye Zantian meliriknya. Dia kebetulan melihat Ye Junlin. Mata mereka bertemu, seolah semuanya membeku. Ye Zantian tertegun dan tidak bergerak. Boom! Pupilnya tiba-tiba membesar dan dia menatap Ye Junlin dengan hati-hati. Konfirmasikan lagi dan lagi. Dia melihat ke arah Suan Yuan Qingya di sebelahnya dan memastikannya lagi dan lagi. Napasnya menjadi semakin cepat dan dadanya naik turun dengan cepat. Pada akhirnya saya sangat gugup hingga tercekik. Aku akan menangis. Darah di wajah Ye Zantian benar-benar hilang, dan wajahnya sangat putih, lebih putih dari kertas putih. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan pakaiannya basah kuyup. Wajahnya dipenuhi keringat dingin halus, dan kepalanya mengepul. Itu mereka. Ye Zantian sangat ketakutan hingga dia hampir menjadi gila. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi perhatian semua orang tertuju pada Ye Junlin, dan tidak ada yang memperhatikannya. Aku tidak melihat tatapannya yang sangat ketakutan. Itu kamu? Apakah kamu di sini untuk mencoba pedangnya lagi? Ye Junlin berkata sambil tersenyum, retak. Plop, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, kursi yang diduduki Ye Zantian tiba-tiba meledak. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Gerakan besar itu menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Semua orang memandangnya tanpa berkedip. Apa yang salah? Apakah kualitas kursinya sangat buruk, tiba-tiba pecah? Tapi poin kuncinya adalah seseorang sekuat dewa pembunuh akan duduk di tanah. Aku tidak bisa memahaminya, tak terbayangkan. Adegan ini akan muncul, seorang pria kuat yang mendominasi daftar dewa benar-benar mematahkan kursi dan duduk di tanah. Aku, Ye Zantian tergagap, membuat suara gemetar. Dia duduk di tanah dan mundur dengan ngeri. Mereka bahkan tidak berani menatap Ye Junlin dan Suan Yuan Qingya. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Ye Zantian. Mengapa kamu begitu ketakutan? Mungkinkah Ye Zantian terlempar ke tanah karena takut kehilangan bakatnya? Tapi memang benar, Ye Zantian jatuh ke tanah, yang memang merupakan penghinaan terhadap nama dewa pembunuh. Tidak biasa, sungguh tidak normal, tapi bukan itu masalahnya. Dewa pembunuh benar-benar bisa jatuh. Masih takut seperti ini. Ye Junlin mencibir dan berkata, kamu memiliki kualitas psikologis yang buruk. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Lihat betapa takutnya kamu. Suan Yuan Qingya juga menggema. Yah, itu membuatku tertawa sampai mati. Kamu sangat takut. Ye Junlin, tolong berhenti bersikap sombong. Apa hubungannya ini denganmu? Apakah kamu takut? Apakah kamu mampu? Kata Ye Wudao segera. Ya, Ye Junlin,
Kamu kura-kura yang pemalu, kamu baru muncul saat ini. Ye Lingtian juga mengejek. Untuk menghindari rasa malu, semua orang segera membantu Ye Zhantian berdiri. Ye Longtian melihat petunjuk dan berbisik di telinga Ye Zhantian, "Kakak senior, kamu baik-baik saja." Ye Zhantian mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya dan merendahkan suaranya. Aku baik-baik saja. Aku mungkin akan membunuhmu. Pengaruh terlalu banyak seks." "Itu bagus, akhir-akhir ini kamu tidak terlihat normal. Seharusnya latihanmu mungkin diambang menjadi gila," kata Ye Longtian. "Seharusnya begitu." Ye Zhantian menunduk, tidak berani menatap Ye Junlin dan dua lainnya. Dia tidak berani memberitahu semua orang karena dia takut pada Ye Junlin. Melihat Ye Zhantian baik-baik saja, Ye Wudao segera menunjuk ke arah Ye Junlin dan berkata, "Paman, ini Ye Junlin. Ini orang yang ingin kami hukum." Tidak hanya Ye Wudao, tetapi juga Ye Lingtian dan anggota klan Ye lainnya berteriak dengan penuh semangat, "Ye Junlin, kematianmu telah tiba. Nenek moyang Ye kuno klan telah mencatat kejahatan kejimu. Sanksi kamu. Sanksi Ye Junlin. Sanksi Ye Junlin." Semua orang berteriak. Melihat Ye Zhantian masih menundukkan kepalanya, Ye Wudao segera mendorongnya. "Paman, lihat, ini Ye Junlin. Dialah yang membunuh Ye Chen. Itu dia." Petik 2. Petik 2. Ye Zhantian tiba-tiba menamparkan wajah Ye Wudao. Tamparan ini memiliki kekuatan yang terlalu besar. Dia benar-benar menamparkan Ye Wudao. Benar-benar menghancurkan hutan besar di belakang. Puff, puff, Setelah jatuh ke tanah, tubuh Ye Wudao bergetar hebat, berguling-guling di tanah, berguling-guling. Ada darah mengalir dari mulutnya. Wajahnya berlumuran darah dan berdarah. Semua otot dan pembuluh darah di tubuhnya patah. Dia setengah mati. Ye Wudao ditampar setengah mati oleh dewa pembunuh. Ini berkat kekuatan Ye Wudao yang kuat, jika tidak, dia akan mati tanpa keberatan di bawah pukulan tanpa pamrih dari dewa pembunuh. Ye Zhantian benar-benar marah. Mungkinkah dia tidak mengenal Ye Junlin? Itulah orang yang paling dia takuti dan orang pertama yang mengalahkannya. Akibatnya, Ye Wudao terus mendorongnya kemana-mana. Ye Zhantian benar-benar marah dan tidak menyia-nyiakan upaya apapun dalam serangan ini. Ye Wudao hampir dipukuli sampai mati, bodoh. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka Ye Zhantian akan mengambil tindakan, dan Ye Wudao tetaplah yang dipukuli. Mengapa? Apa yang telah terjadi? Orang-orang tidak mengerti. Bahkan nenek moyang Ye Longtian tidak mengerti. Akankah Ye Zhantian mengalahkan Ye Wudao? Mustahil. Li Ziran, King Long dan Li Zhao semakin bingung. Ye Zhantian tidak berurusan dengan Ye Junlin, tapi akhirnya mengalahkan Ye Wudao. Apakah kamu begitu kejam? Apakah Ye Wudao akan dipukuli sampai mati? Mengapa semua ini? Bisakah dikatakan bahwa dewa kematian itu pemurung? Apakah temperamen Anda sulit diketahui? Saat Ye Longtian hendak bertanya alasannya, Ye Zhantian tiba-tiba berdiri. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Ye Zhantian tiba-tiba mendatangi Ye Lingtian dan menamparkan wajah Ye Lingtian. Puff! Ye Lingtian terbang langsung, seperti layang-layang yang talinya putus. Tamparan ini tidak sekeras dewa pembunuh yang menamparkan Ye Wudao tadi. Tapi itu juga membuat Ye Lingtian kehilangan separuh hidupnya. Dewa kematian tidak berhenti. Tamparan lain membuat Ye Tianlin pergi. Ye Kuanglan ditampar dengan tamparan lagi.
Dewa pembunuh berlanjut. Tamparan demi tamparan di wajah setiap anggota klan Daun. Dan ini adalah orang-orang yang sama yang baru saja berteriak bahwa mereka akan menghukum Ye Junlin. Dilihat dari posturnya, Ye Zantian tidak akan membiarkan siapapun pergi. 10, 20, 50, 100, 300, 486 orang. Kecuali Ye Zantian dan beberapa anggota klan Ye kuno lainnya, total 486 orang datang kali ini. Sekarang tidak ada satupun dari 486 orang yang berdiri. Ye Zantian bersusah payah menamparkan mereka satu persatu, mengusir ke-400 orang itu. Semua orang dipukuli sampai mati, tanpa obat ajaib. Orang-orang seperti klan Ye harus berkultivasi setidaknya selama beberapa tahun sebelum mereka dapat pulih. Bahkan setelah mereka pulih, masih menjadi pertanyaan apakah kekuatan mereka akan sama baik seperti sebelumnya. Terutama orang-orang di depan, Ye Wudao dan Ye Lingtian, yang terluka paling parah. Nyawa mereka mungkin masih dalam bahaya. Bahkan jika mereka pulih, kekuatan mereka tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Kita membutuhkan semua harta surga dan bumi untuk menyelamatkan kita. Kuncinya adalah kita tidak bisa memahaminya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mengapa Ye Zantian mengambil tindakan? Daripada mengalahkan Ye Junlin, kami akan mengalahkan semua anggota klan Ye. Saya telah memutar otak dan tidak dapat memahaminya. Yang paling tercengang adalah Liziran dan yang lainnya. Tampaknya setelah Ye Junlin datang, temperamen dewa pembunuh ini berubah drastis. Ye Zantian memandang ke sekeliling penonton, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang memberi sanksi kepada Ye Junlin? Siapa lagi? Ada keheningan di antara penonton, kesunyian. Semua orang terdiam, di mana ada orang yang berani berbicara. Semua yang baru saja berbicara jatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan, sekarat. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri berani untuk berbicara. Terkejut, semua penonton mati rasa. Ada pertanyaan di benak setiap orang, mengapa? Mengapa Ye Zantian menyerang bangsanya sendiri tanpa alasan? Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan hampir memukuli Ye Wudao sampai mati. Bukankah dia di sini untuk berurusan dengan Ye Junlin? Mengapa temperamennya berubah drastis setelah melihat Ye Junlin, dan mengapa dia menyerang orang seperti Ye Wudao? Tidak biasa, sungguh tidak normal. Tidak ada yang bisa memahaminya. Saya tidak mengerti alasannya sama sekali. Saya bingung. Semua orang tanpa sadar memandang Ye Junlin. Tidak ada alasan. Ye Junlin tidak mungkin membiarkan Ye Zantian mengalahkan Ye Wudao dan yang lainnya. Tidak mungkin. Keajaiban apa yang dia miliki? Dia juga tidak memiliki latar belakang dan kekuatan. Mungkinkah itu Xuan Yuan King ya? Tidak, Ye Zantian juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius Tian's Mansion. Xuan Yuan King ya tidak akan pernah memberikan reaksi sebesar itu. Saya tidak dapat memahaminya, kepala Liziran dan yang lainnya meledak, dan mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Bahkan Ye Longtian dan beberapa tetua klan Ye kuno tidak dapat memahaminya. Benar, Ye Zantian memiliki temperamen yang tidak stabil dan dapat dengan mudah mengamuk dan membunuh. Tapi mereka menghabiskan waktu bersama Ye Zantian siang dan malam, dan ketika dia menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Anda tidak pernah berurusan dengan bangsa Anda sendiri. Dia selalu punya perasaan ini, dia semakin mencintai Ye Wudao. Bagaimana dia bisa melakukan ini dengan kasar? Tidak mungkin. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster.
tapi mereka bisa langsung tahu apa situasinya. Ayo pergi, ayo semua pergi, Ye Zhantian pergi. Berjalan semakin cepat, dan akhirnya berlari, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seolah-olah mereka telah melihat musuh alami, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Ye Longtian dan yang lainnya bingung, tapi mereka segera mengikuti mereka. Ngomong-ngomong, mereka semua akan dibawa pergi. Pada akhirnya, hampir 500 orang dari klan Ye saling membantu dan pergi. Adapun Ye Wudao, Ye Lingtian diseret seperti anjing mati. Meski orang sudah lama pergi, namun semua orang masih berada dalam kebingungan. Apa yang telah terjadi? Perubahan besar. Apakah ada orang lain yang datang untuk menghukum Ye Junlin? Ye Junlin baik-baik saja, kenapa dia pergi? Saya tidak mengerti. Tidak ada yang benar-benar memahami gelombang ini. King Long mengerutkan kening dan menganalisis. Dugaan saya adalah bahwa Ye Wudao dan yang lainnya melampaui otoritas mereka dan tidak memahami status mereka sendiri dengan jelas. Mereka datang untuk mendominasi dan memerintahkan dewa pembunuh. Saya kira perilaku seperti itu membuat marah dewa pembunuh. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang langsung mengira Ye Wudao dan yang lainnya benar-benar mendominasi Ye Zhantian. Mereka dengan panik mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Ye Junlin, dan dengan panik meminta Ye Zhantian untuk menghukum Ye Junlin. Wajar jika perilaku seperti itu membuat Ye Zhantian marah. Semua orang menganggap penjelasan King Long masuk akal. Ye Wudao dan yang lainnya melanggar keagungan Dewa Kematian, dan Dewa Kematian memberi mereka pelajaran. Saya merasa malu di depan orang luar, jadi saya pergi. Analisisnya terlalu masuk akal. Sangat. Memikirkan adegan di mana dewa pembunuh baru saja mengambil tindakan, semua orang merasa terkejut. Semuanya buruk, jika Ye Zhantian bergerak melawan mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada cara untuk melawannya. Apakah menurutmu Ye Zhantian akan kembali lagi? Qilin bertanya, ini juga yang dikhawatirkan semua orang. Krisis kali ini dapat dihindari. Tetapi bagaimana dengan kali berikutnya? Menurut perilaku klan Ye, Ye Junlin tidak akan pernah dilepaskan. Tidak, suara itu terdengar, tapi Ye Junlin lah yang mengatakannya. Kenapa? Semua orang bertanya dengan bingung. Karena dia takut dia bahkan tidak punya waktu, apalagi merepotkanku. Kata Ye Junlin, takut. Apa yang Ye Zhantian takuti? Dia bahkan tidak takut dengan Tian's Mansion. Semua orang menjadi semakin bingung. Dia takut padaku. Itu karena kamu takut padaku. Ketika kamu melihatku, kamu mengalahkan keluarga Ye, itu sebabnya kamu melarikan diri dengan putus asa. Setelah mendengar penjelasan Ye Junlin, semua orang tercengang. Akankah Dewa Kematian takut pada Ye Junlin? Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Semua orang baru menyadari kekuatan macam apa Ye Zhantian itu. Ini adalah pembunuhan instan bagi yang kuat di daftar dewa. Level Ye Wudao ditampar seperti itu. Ye Junlin bukanlah tandingan serangga di hadapan Dewa Kematian. Semua orang hanya mengira Ye Junlin sedang membuat lelucon. Di sisi lain, analisis Ye Longtian mirip dengan analisis King Long. Ada kemungkinan besar bahwa perilaku Ye Wudao yang melampaui otoritasnya membuat marah Ye Zhantian. Setelah klan Ye kembali ke ibu kota, para anggota klan terkejut dan ketakutan. Mengapa keluar untuk menghukum Ye Junlin? Hanya untuk membawa kembali sekelompok orang yang terluka. Saat ini, Ye Zhantian berbicara. Kumpulkan orang-orang. Saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, gunakan semua obat yang dibawa oleh klan pada mereka. Saya pribadi akan menyembuhkan Wudao.
Ling Tian dan yang lainnya, begitu kata-kata ini keluar. Semua orang terkejut, apa sebenarnya yang akan dilakukan Ye Zhantian? Anda baru saja melukai semua orang, dan Anda harus menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan mereka setelah Anda kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kuncinya adalah itu tidak sesuai dengan gaya Ye Zhantian. Jika dia melakukan kesalahan dan membunuh orang yang salah, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan lebih mustahil lagi untuk kembali menyelamatkan seseorang setelah melukainya seperti ini. Ini bukan gayanya, keanehan, terlalu aneh. Ye Wudao dan Ye Ling Tian yang sekarang tidak memahami perilaku dewa pembunuh. Tampaknya setelah Ye Junlin datang, dia berubah. Kamu memiliki amarah untuk melampiaskan amarahmu kepada Ye Junlin. Mengapa Anda melampiaskannya untuk kami? Apakah Anda akan menyelamatkan kami setelah semuanya selesai? Ini gratis. Kedua, mulai sekarang, semua anggota klan Ye akan tetap diam dan tidak akan menimbulkan masalah pada Ye Junlin dan Junjun. Beritahu aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ye Zhantian mengucapkan kata-kata ini. Banyak orang langsung bertanya, mengapa? Ye Junlin adalah pendosa klan Ye dan harus dihukum sesuai aturan klan. Dan Junjun adalah darah klan Ye saya, bagaimana dia bisa diolah oleh orang lain? Bahkan, Ye Longtian tidak mengerti. Beraninya kamu mempertanyakan keputusanku. Begitu Ye Zhantian mengucapkan kata-kata ini, suara bertanya itu segera menghilang. Semuanya diam dengan patuh. Dengarkan, keputusanku juga merupakan keputusan klan Ye kuno. Aku tidak ingin mendengar suara-suara bertanya. Tak seorang pun dari klan Ye yang berani bertanya atau apapun. Dia segera merawat yang terluka. Setelah Ye Zhantian kembali ke rumah sakit pribadinya, dia mulai bernapas dengan berat. Dia bahkan duduk di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kakinya gemetar dan dia tidak bisa berdiri. Bagian depannya sangat kuat dalam satu tarikan napas. Memaksanya untuk mengalahkan semua orang di klan Ye, dan memaksanya kembali ke ibu kota. Setelah dipisahkan dari suku Ye, kemarahannya pun berakhir. Akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin adalah orang yang mencoba pedang. Dia tidak pernah bisa mengetahui seberapa kuat Ye Junlin. Tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri. Selama kamu menggunakan pedang itu dengan sedikit kekuatan, kamu pasti akan mati. Sangat buruk, untungnya dia bereaksi cepat. Dia mencambuk Ye Wudao dan yang lainnya satu persatu. Dan melarikan diri secepat mungkin. Jika saya terus tinggal di sana, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Ye Zhantian tidak bisa membayangkan. Dia merasa matanya sedikit basah. Dia menangis lagi. Apakah Tuhan sengaja mempermainkanku? Musuh yang harus kuhadapi sebenarnya adalah orang yang mengalahkanku. Semakin Ye Zhantian memikirkannya, semakin dia merasa sedih dan menangis hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ia berusaha keras untuk bangun, namun gagal beberapa kali. Ia bahkan merasa ingin buang air kecil. Aku akan ketakutan setengah mati. Sesosok di kejauhan sedang melihat ke tempat ini, dan dia berjalan mendekat. Kakak senior, aku sudah memperhatikan ada yang tidak beres denganmu sejak lama. Katakan padaku apa yang terjadi. Petik 2. Ternyata itu adalah Ye Longtian. Jangan sembunyikan itu dariku. Bersambung.